Hai, jumpa lagi dengan saya Aditya di Cerita Buruh. Hari ini saya lagi melihat indahnya Indonesia nih. Belakang saya ada view bagus. Tapi di samping itu saya juga ada narasumber bagus hari ini. Kita kenalan langsung aja ya. Dengan siapa? Halo Pak. Halo. Dengan siapa Pak? Pak Solihin. Pak Solihin. Iya, Nah, betul. Pak Solihin ini dari mana Pak asalnya Pak? Asalnya dari sini, dari Cirangkong. Ya kebetulan kita berada di persawahan yang ada di Cirangkong gitu. Oh iya. Ya, Ini area Purwakarta juga ya Pak ya area masuknya? Purwakarta juga sama. Pak Solihin di sini tinggal sama siapa aja Pak Solihin? Ya sama keluarga, ada anak, ada istri, ada cucu. Oh udah punya cucu berarti ya? Alhamdulillah cucu, kedua 5. Wah 5 Pak? 5 alhamdulillah. Banyak berarti nih cucunya nih. Iya. Anak ada berapa Pak? Anak alhamdulillah punya 7. Anaknya 7 Pak? 7. Wah hebat. Semua udah, yang 5 udah pada keluarga, yang 2 masih sekolah. Tapi kelihatannya masih cukup awet muda nih Pak Solihin Alhamdulillah nih. faktor mungkin Jadi sekarang kira-kira umurnya berapa nih Pak? umurnya sekitar 54 tahun. Oh 54 tapi Ya. punya cucu udah 5. Udah 5 alhamdulillah. Pak Solihin ini kerjanya di mana sih Pak? Saya bekerja di pabrik perusahaan yang bergerak di bidang genteng beton. Genteng Dekat beton. juga sih masih daerah Purwakarta. Bekerja di sana. Tapi kalau dari rumah nih berangkat ke tempat kerja itu pakai apa? Pakai motor. Oh kendaraan pribadi Iya, berarti. kendaraan pribadi. Itu kisaran 10 menit baru kita nyampe ke pabrik. Pabrik. Oh berarti Iya. nggak terlalu jauh juga ya? Terlalu jauh. Genteng beton ya. Gitu. Terus saya mau tahu nih Pak. Kira-kira selama apa ya bekerja nih kan mungkin emang jaraknya deket tapi masa bekerjanya kayaknya juga kelihatannya udah lama nih Pak. Berapa lama Pak bekerja? Ya bekerja kita hampir 16 tahunan lah. Kita 16 bekerja. tahun? Iya, di perusahaan. Oh, berarti sebelumnya cukup lama juga tidak bekerjanya Pak atau gimana? Ya sebagian ya kita di sini aja karena sebelum masuk pabrik ya kita ngurus-ngurus di sawah lah gitu. Oh jadi emang sebelumnya petani. Petani. Terus beralih profesi menjadi pegawai swasta. Swasta ya itu ya secara kebetulan pada waktu itu perusahaan itu membutuhkan seorang operator. Ya kita masuk sebagai operator pabrik di sana gitu ya. Kebetulan kita punya pengalaman di pabrik sebelumnya sebelum masuk ke PT tersebut kita udah ada pengalaman di operator pabrik itu. Makanya begitu ada lowongan kerja kita masuk di sana sebagai operator pabrik dulu. Oh berarti sekarang masih operator forklift apa? Nah, sekarang udah pindah di bagian gudangnya. Oh di bagian gudang di Bagian logistik. Oh logistik di PT Barang, gitu ya? ya, di perusahaan tersebut. tersebut. Gitu berarti apa namanya perjalanannya banyak nih Pak nih. Saya kayaknya mau tahu nih sedikit nih. Mungkin ada yang bisa diceritain nih ke tim Cerita Buruh nih Pak. Dari pengalaman bekerja mungkin awalnya kan petani kan tadi dibilang kenapa bisa beralih profesi terus kenapa juga apa namanya bisa punya pengalaman itu yang tadi operator forklift. Saya malah jadi pengen tahu banyak nih tentang Pak Solihin nih. Kalau dulu sebelum dulu kita pernah bekerja di Bandung di perusahaan yang bergerak di bidang marmer. Waktu itu kerja dari tahun 90 sampai 98 karena waktu itu mungkin ada PHK ya kita juga kena PHK juga. Oh berarti Pak Solihin juga salah satu korban PHK. Ya dulu waktu tahun 98. Berarti pada saat huru hara pada waktu itu. Ya sesudah huru hara yang tragedi 97 itu 98 97 nah di situ kita kena dampak. Waktu itu kan moneter Iya. kencang-kencangnya Betul, ya. betul, betul. Dari situ mungkin banyak perusahaan termasuk perusahaan yang saya bekerja itu kena juga dampaknya akhirnya mau PHK ke sebagian karyawannya tapi sebagian ada yang dioper ke Sulawesi ada yang dioper ke Karawang waktu itu. Nah dari situ kita kembalilah ke negeri asal Ke kampung halaman berarti balik lagi ke kan kampung halaman. kita belum ada kerjaan tuh ya, Ya. apa aja ya berhubung ya kebetulan alhamdulillah kita punya sedikit sebidang tanah lah sawah jadi kita olah dulu gitu
Lalu sebagai ya seorang petani lah. Iya, iya. Ya alhamdulillah sih, emang petani waktu zamannya dulu ya kita mungkin gak sesulit sekarang, apalagi sekarang itu sulit, jadi petani juga sulit sekarang. Sulitnya ya soalnya bukan apa-apa, harga pupuknya Iya. tinggi, sedangkan apa itu gabahnya kalau kita jual tidak terlalu mahal gitu. Itulah sulitnya sekarang kalau petani gitu. Apakah sekarang kan pemerintah baru mengeluarkan keputusan baru nih Pak, menaikkan harga BBM. Itu juga jadi salah satu penyebab Ya jadi penyebab juga, harga apalagi pupuknya iya, naik. harga pupuknya naik, segala macam, kuli-kuli di pabrik juga kayak kita nyangkul segala macam, ya otomatis mereka juga minta naik. Sementara produksi kita dijual di sekitar kita aja, mana ada kenaikan kan. Kalau dinaikkan kasihan juga Perusahaannya. enggak, maksudnya kalau di pertaniannya. Mm-mm. Apalagi kalau kita sebagai, makanya saya bekerja di perusahaan itu seharusnya hari Minggu itu kan untuk istirahat di betul. rumah. Ya kadang-kadang karena faktor ekonomi sekarang itu menutupi kebutuhan kita, ya terpaksa kita juga harus mengelola sawah kita. Kebetulan alhamdulillah ini habis panen gitu. Iya, ya. Berarti Bapak sekarang menjadi buruh Iya. sekaligus masih tetap bertani juga, Ya, Pak. ya bertani itu nggak dilepasin, karena apa? Untuk mengimbangi lah, mengimbangi kebutuhan kita. Kadang-kadang kan tahu sendiri, apalagi di zaman sekarang istilahnya Semua serba dengan mahal. serba mahal segala macam. Sementara ya kenaikan kita upah sebagai buruh juga sekarang kan istilahnya kena dampaknya dari undang-undang tersebut. Makanya ya secara beginilah, untuk menutupi kebutuhan yang lain, ya kita Tetap bercocok masih. tanam segala macam, apapun kita yang penting nambah penghasilan gitu Iya, aja. iya, iya, ya. Berarti emang berat juga ya, dari penghasilan buruh yang bisa dibilang sekarang belum ada kenaikan, tetapi sudah ada kenaikan bahan bakar yang menyebabkan bahan-bahan pokok pun ikut naik gitu ya, Pak ya. Semuanya ikut naik, termasuk nyangkul pun minta naik. Karena apa? Oh, jadi dampaknya juga ke Dampaknya pekerja yang luas. Jadi bukan harga-harga aja yang naik, tapi pekerjaannya pekerja juga. juga minta naik Oh, gitu. padahal kita sebagai buruh belum ada Belum kenaikan ada gitu ya. kenaikan Waduh, apa-apa. ini ya. Ya, itu yang mungkin ya kita minta aja ya, supaya itu jangan berlarut-larut lah. Iya, Kalau iya. bisa kenaikan BBM itu tolong dipikirkan kembali gitu. Tapi Kalau kan bisa, alasan pemerintah itu menaikkan harga BBM karena subsidinya sudah terlalu tinggi, Pak. ya mungkin itu kan alasannya mereka, tapi kan kita realita di lapangan seperti apa. Yang terdampaknya juga Iya, banyak. contohnya gitu. saya dampaknya sebagai buruh berangkat ke pabrik, biasanya kita beli BBM sekian, sekarang jadi naik. Sedangkan tahu sendiri kan sekarang Betul, kalau betul. berangkat ke sana pakai bensin Iya. segala macam itu harus naik. Makanya kita menghimbau kepada ya yang berwenang lah, intinya jangan sampai rakyat itu dibebani, termasuk buruh. Soalnya dampaknya terasa ke kami gitu ya, sebagai buruh yang tadinya umpamanya habis bensin itu dalam seminggu sekian, sekarang malah nambah naik. Ya otomatis jadi uang yang tadinya untuk kebutuhan dilarikan ke sana. Belum ibu-ibu yang di rumah, aduh cerewet minta ampun. Oh, berarti ibu di rumah juga sempat Iya, komplain. sama komplain juga ke kita. Kapan gajinya naik? Belanja di warung udah naik. Jadi riuh kan? Iya, berarti Nah, efek dominonya juga banyak ya. Banyak Nggak cuma juga. kita ke pekerja, tapi istri di rumah juga kalau ngeluh ya. Oh, jangan-jangan uang bulanan minta naik juga nih, Pak. minta naik. Waduh. Kita belum naik, ya itu yang kita bikin repot. Makanya kami, ya kita sebagai perwakilan lah dari buruh, meminta kepada sang penguasa ini, tolonglah dipikirkan kembali gitu. Kalau bisa turunin lagi, karena dampaknya luas gitu. Iya. Berdampaknya luas, bukannya kenaikan bensin aja. Bensin itu, BBM itu kan itu cuma pemicu untuk yang lainnya ikut naik gitu. Termasuk ya kuli-nyangkul kayak gini juga ikut naik gitu. Ya, karena mereka juga buat belanja dan lain-lain. Iya, karena kebutuhan mereka juga kan naik juga, Betul, ya, betul. otomatis. Soalnya emang kenaikannya juga lumayan signifikan ya, Pak ya. justru Hampir itu. 30% kenaikan. Iya, Betul. makanya kalau ya kita berharap sih kenaikan upah untuk tahun depan juga
minimalnya bisa 30% gitu ya Pak. Nah Tapi itu ya juga kalau 30% dipaksakan gimana? ya apakah perusahaan menyanggupi gitu ya, Nah, betul nah betul. itulah itu kita sebagai seorang buruh ya, buruh pabrik ya macam inilah gitu. Jadi ujung-ujungnya juga yang tadinya istirahat hari Minggu itu untuk istirahat untuk itu ya terpaksa kita Masih tetap masih terjun tetap ke harus sawah untuk dan menutupi lah cara-cara Ya, ya. gimana di samping usaha-usaha yang lainnya gitu. oh berarti masih ada usaha-usaha lain juga yang dilakuin Pak Solihin ini? Ya alhamdulillah sih di rumah juga kadang-kadang istri juga kemarin habis kena PHK juga akibat dampak itu ke pekerjaan di garment sekarang ter-PK ya alhamdulillah terpaksa di rumah ya ada yang jahit ya kita jahit gitu kalau kita usaha cari sampingan yang lain Iya. biar bisa menutupi kebutuhan hidup. Iya berarti memang istri sempat kena PHK, bapak juga korban PHK, jadi harus berjuang sedemikian rupa ya Pak ya untuk bener untuk menutupi hidupnya. Emang hidup ini berat untuk Iya, kita, iya. tapi kita jalanin aja. Hmm, Realitas seperti itu habis gimana lagi ya? Mungkin udah harus seperti inilah hmm. perjalanan hidup kita itu kan seperti itu. Jadi kalau kita nggak mencari tambahan untuk menutupinya dari mana? Iya iya Nah, betul. seperti itu. Tapi Pak kan sekarang kan umur bapak juga udah masuk masa pensiun nih. Apa iya mau terus capek gitu maksudnya masih harus ke sawah masih ini gitu apa nggak punya cita-cita pengen gimana gitu? Oh ya mungkin kalau cita-cita semua orang juga pasti ada ya. Ya. Masa tua itu ingin dinikmati. Betul Maka betul betul. dari itu kita mungkin sedikit-sedikit menabung lah Mm-mm. untuk masa. Oh tapi untuk tabungan dan lain-lain emang udah dipersiapkan dari dulu Persiapan gitu. untuk Oh masa iya tua, iya. biar jangan terlalu untuk biar kita bisa menikmati Masa tua lah ya. Masa tua. Betul betul. Ini nih Pak, kita dari cerita buruh kira-kira ada saran atau masukan nggak nih Pak buat tim kita nih? Udah setelah ngobrol-ngobrol begini kesannya Bapak gimana? Oh ngobrol sama kita seru atau gimana? Atau ada masukan yang bisa diberikan oleh tim kita gitu? untuk masukannya bagus kreatif jadi untuk mengangkat dari kisi-kisi seorang buruh ya kadang-kadang kan banyak orang-orang buruh yang habis ter-PHK terus kehidupannya seperti itu perlu digali dan digali lagi biar siapa tahu dengan kehadiran cerita buruh ini pihak-pihak yang terkait bisa tersampaikan gitu. Oh jadi ada motivasi lagi ya Pak ya. yang lain. Banyak juga nih korban yang PHK tapi harinya tuh jadi ke petani lah, jadi ini usaha ini itu gitu ya Pak. Betul betul Harus betul. berpikir lagi ke depan untuk memotivasi mereka supaya gimana sih buruh itu enaknya padahal buruh itu daripada enaknya banyak yang nggak enaknya Banyak gitu nggak enak. cerita-ceritanya. Kalau kita gali semua untuk ke depan mungkin banyak cerita-cerita yang akan muncul dari cerita-cerita mereka. Oke deh kalau gitu. Makasih banget Pak Solihin atas Ya, waktunya. sami-sami. Mungkin kapan-kapan saya mau ngobrol-ngobrol lagi buat minta diajarin bahasa Sunda kali ya. Oke deh. Oke, sekian dari saya Aditya hasil wawancara atau ngobrol-ngobrol santai nih dengan Pak Solihin. Buat rekan-rekan penonton cerita buruh jangan lupa di like, subscribe sama di share ke teman-temannya. Sekian dari saya. See you.